Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 891, Garis Keturunan Naga Sejati. Ye Yuan ini benar-benar membawa garis keturunan naga sejati. Di dalam arena pertempuran, seruan seru terdengar di sekitar. Garis keturunan naga sejati itu sendiri tidak banyak. Ada cukup banyak klan manusia yang memiliki garis keturunan naga sejati. Tapi tekanan naga Ye Yuan yang mengerikan memperjelas semua kemurnian garis keturunannya. Di bawah tekanan naga seperti itu, tubuh Yan San benar-benar gemetar. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya agar tidak gemetar, keinginan untuk tunduk semacam itu yang berasal dari garis keturunan membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pada saat ini, lengan kanan Ye Yuan benar-benar berubah menjadi cakar naga. Sepanjang waktu tak bergerak seperti sumur kuno, Bai Meng akhirnya mengungkapkan keheranan di matanya saat ini. Tapi keheranannya hanya melintas sebelum memudar, memulihkan ketenangannya dengan sangat cepat. Telapak tangan surga naga melingkar, kekuatan tubuh fisik dari lengan kanan yang berubah menjadi cakar naga naik entah berapa kali, menggunakan telapak tangan surga naga melingkar saat ini, kekuatannya tak tertandingi. Seolah-olah seekor naga sejati akan menghancurkan banyak sekali kehidupan di bumi. Apa yang bisa dianggap dari seorang Yan San kecil yang lemah? Di bawah telapak tangan, Yan San langsung dihancurkan. Tapi karena Yan San menyatu dengan garis keturunan macan tutul dan tubuh fisiknya juga sangat kuat, sehingga dia hampir tidak bisa mempertahankan bentuk manusia. Bagaimana ini mungkin? Yan San memandang Ye Yuan, masih tidak mau mempercayai fakta ini sampai sekarang. Tidak ada yang mustahil, si tua aneh Wei terlalu ekstrim dan sudah menyinggung seluruh wilayah iblis. Selain itu, apakah metode ekstraksi dan pemurnian ini dapat memperoleh esensi darah binatang ilahi yang asli juga merupakan sesuatu yang tidak dapat diketahui. Paling tidak, itu tidak akan lebih mudah daripada menerobos ke alam dewa, Ye Yuan berkata dengan dingin. Yan San memiliki kejutan tertulis di seluruh wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengetahui banyak hal. Si tua aneh Wei adalah sosok jenius yang sangat misterius. Terlepas dari kekuatan besar di alam ilahi, sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Orang ini tidak mengikuti pemikiran konvensional dan suka menangkap anggota ras iblis untuk mengekstraksi dan menyempurnakan garis keturunan binatang buas. Ingin mendapatkan esensi darah binatang suci yang asli melalui metode semacam ini. Hanya saja garis keturunan binatang buas yang diekstraksi dan disempurnakan dengan metode semacam ini terlalu bermacam-macam. Subjek eksperimental seperti Yan San pada dasarnya akan direduksi menjadi setengah manusia, setengah binatang gila. Pada akhirnya, dia adalah alat yang hanya tahu cara membunuh orang. Si tua aneh Wei telah membunuh entah berapa banyak iblis dan sudah menjadi musuh bersama ras iblis. Jika bukan karena ras manusia terlalu kuat, perang antara dua ras mungkin sudah terjadi pada saat ini. Meski begitu, wilayah suci tidak punya pilihan selain mewakili manusia untuk menyampaikan bahwa si tua aneh Wei juga telah diburu pihak berwenang. Hanya dengan begitu kemarahan dari wilayah iblis bisa mereda. Orang ini hanyalah pembuat onar, memohon maaf, omong kosongnya terlalu berlebihan. Aku akan mengakhiri hidupmu sekarang juga. Sebuah cahaya dingin melintas, kepala Yan San langsung terlepas. Seorang pembangkit tenaga tingkat ketiga ini yang populer, telah dibunuh oleh Ye Yuan begitu saja. Di tribun, ketika Nalancu melihat pemandangan ini, dia sangat antusias. Ketika dia bangun dan mendengar bahwa Ye Yuan memulai mode Asura, dia cemas sampai dia hampir melompat. Tapi mode Asura sudah diaktifkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menggigit kukunya juga. Tak berdaya, dia hanya bisa membuat Sun Qi membantunya ke arena pertempuran. Tetapi kebetulan melihat Yan San dan Ye Yuan berhadapan. Mengenai Ye Yuan membunuh Yan San, Nalancu tidak terlalu terkejut. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah Bai Meng. Bai Meng orang ini, kekuatannya tak terduga. Tak seorang pun di seluruh tingkat ketiga tahu kedalamannya. Meskipun Nalancu sangat percaya diri pada Ye Yuan, menghadapi pria misterius seperti Bai Meng, dia masih tidak percaya diri di dalam hatinya. Selanjutnya, Bai Meng, kata-kata pria paruh baya berjubah abu-abu itu masih tenang. Tapi getaran kecil itu masih mengkhianati pikirannya saat ini. Pertikaian Ye Yuan dan Bai Meng harus menjadi pertempuran puncak alam pencerahan surga. Hanya siapa yang kuat dan siapa yang lemah di antara dua orang, ini adalah sesuatu yang ditunggu semua orang. Bai Meng perlahan melangkah maju. Melihat Ye Yuan, dia berkata dengan dingin, "Kamu sangat kuat." Berbicara sampai di sini, Bai Meng berhenti sebentar.
sepertinya menunggu tanggapan Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak memberinya reaksi sedikitpun. Namun, kamu bukan tandinganku, ambil hidupmu sendiri, aku bisa meninggalkan zombimu utuh. Kata-kata Bai Meng mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat. Setelah menyaksikan pertarungan berlebihan Ye Yuan dan masih bisa mengatakan kata-kata semacam ini, jika Bai Meng bukan orang bodoh, maka dia kuat sampai membuat bulu kuduk berdiri. Sangat jelas, Bai Meng pembangkit tenaga ini yang secara dominan menempati nomor 1 tingkat ketiga. Kata-kata Bai Meng membangkitkan gelombang keributan, beberapa orang sangat tercengang. Bai Meng benar-benar terlalu percaya diri, penampilan Ye Yuan sudah cukup mengejutkan hati banyak orang. Dia sebenarnya tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Kekuatan yang ditampilkan Yan San jauh lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung dengan Raja Iblis. Ye Yuan benar-benar bisa menghancurkannya. Mungkinkah dia masih belum memiliki kualifikasi untuk berhadapan dengan Bai Meng? Hehe, Bai Meng adalah Bai Meng, dia memang idolaku. Saya percaya bahwa dia sama sekali tidak menyombongkan diri, tetapi memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Ye Yuan. Di tengah kerumunan, beberapa orang meragukan kata-kata Bai Meng. Ada juga sebagian orang yang merasa bahwa Bai Meng memiliki rencana yang matang. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan Bai Meng sudah cukup untuk mengancam Ye Yuan. Hal ini, tidak ada yang meragukannya sama sekali. Masalah pengepungan Raja Iblis, kamu seharusnya ikut juga kan? Namun Ye Yuan malah memberikan jawaban dengan pertanyaan yang tidak relevan. Bai Meng tersenyum sedikit dan berkata, hal semacam ini, sebenarnya aku sangat tidak mau untuk mengingatnya. Tapi Raja Iblis kecil yang lemah belum layak bagiku untuk bergerak, jadi, saya membiarkan orang-orang di bawah pergi dan bermain sendiri. Bai Meng tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyangkalnya, dia juga tidak perlu membantah. Di matanya, Ye Yuan sudah mati, dia tidak perlu memikirkan sikap orang mati. Mendengar itu, Ye Yuan sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus sekali, mulailah kalau begitu. Bai Meng tersenyum sambil berkata, aku tahu kamu tidak akan mau menyerah. Tapi begitu saya bergerak, Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sementara semua orang belum bereaksi, tubuh Ye Yuan sudah terbang seperti bola meriam, terbanting dengan keras ke arai besar. Melihat pemandangan ini, semua orang menarik napas dingin. Apa yang baru saja terjadi? Apakah kalian melihat dengan jelas? Semua orang di tribun saling bertukar pandang, semua tidak begitu yakin dengan apa yang terjadi. Kedua orang itu jelas masih berbicara pada saat sebelumnya. Mengapa tiba-tiba Ye Yuan terlempar? Senyum tipis masih tergantung di wajah Bai Meng saat dia berkata, saya katakan sebelumnya, begitu saya bergerak, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi, tubuh fiaikmu memang lumayan. Tapi menurutku, sama sekali tidak layak disebut. Apakah Anda tahu mengapa saya tetap di tingkat ketiga? Hanya karena kultivasi saya belum menembus ke alam tanpa fase, tapi, tubuh fisikku telah menembus ke tingkat 8 sejak lama. Tubuh fisik tingkat 8 ini masih pertama kalinya Ye Yuan bertemu dengan seniman bela diri manusia yang lebih kuat darinya dalam penyempurnaan tubuh. Pukulan tadi, Ye Yuan menggunakan lengan kanannya untuk melindungi seluruh tubuhnya pada saat yang paling kritis, menghalangi serangan Bai Meng. Kalau tidak, apakah Ye Yuan bisa berdiri sekarang atau tidak adalah masalah. Lengan kanan Ye Yuan menyatu dengan tulang naga purba. Dalam hal kekuatan, itu benar-benar bisa mencapai tier 8. Tapi area tubuhnya yang lain belum menembus tier 8. Meski begitu, Ye Yuan merasa lengan kanannya akan patah. Kekuatan pukulan sungguh luar biasa. Ye Yuan sendiri juga tidak menyangka bahwa Bai Meng ini akan begitu kuat. Bab 892, tubuh fisik Bai Meng sebenarnya sudah menembus ke tingkat 8. Bagaimana cara bertarung? Ye Yuan terlalu impulsif. Tidak apa-apa jika dia menantang Yan San, dia seharusnya tidak memasukkan Bai Meng. Dengan kekuatan Bai Meng, dia bisa memasuki level keempat sejak lama, hanya saja dia lebih suka menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor burung phoenix. Itulah mengapa dia bertahan di tingkat ketiga. Dia hanya akan memasuki tingkat keempat ketika alam kultivasi energi esensinya menerobos ke alam tanpa fase. Ye Yuan sudah sangat kuat, dia membawa garis keturunan ras naga, dan tubuh fisiknya sangat kuat di luar pemahaman. Tapi menghadapi tubuh fisik tier 8 Bai Meng, dia pasti mati secara instan. Ye Yuan menebas Yan San, ini membuat banyak orang menantikan pertarungannya dengan Bai Meng. Tapi sekarang, menghadapi Bai Meng yang begitu kuat, mereka sama sekali tidak bisa melihat sedikit pun peluang kemenangan Ye Yuan. Seberkas darah segar mengalir keluar dari sudut mulut Ye Yuan, jelas, pukulan tadi sudah merusak isi perutnya. Tapi sedikit cedera ini sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Ye Yuan.
dia memutar seni generasi naga Tyrant dan sedikit cedera ini pulih dalam sekejap mata. Ye Yuan mengendurkan tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, "Tier 8 kan? Sedikit menarik, setidaknya, itu bisa membuatku serius. Jika kau selema sampah tadi, itu akan menjadi terlalu sia-sia." Ekspresi Bai Meng jatuh, dan dia berkata dengan nada menghina, "Masih berencana untuk bertahan? Nak, aku akan memberimu kesempatan lagi, akhiri hidupmu sendiri. Kalau tidak, begitu saya bergerak, tidak akan mudah bagimu untuk mempertahankan zombie yang utuh." Tapi Ye Yuan berkata sambil tertawa, "Sepertinya kamu terlalu lama tinggal di tingkat ketiga dan menjadi sombong dan congkak, cukup omong kosong, tunjukkanlah." Kamu sendiri yang mencari kematian, jangan menyalahkanku untuk itu." Bai Meng mendengus dingin dan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Ye Yuan dipukul terbang oleh Bai Meng sekali lagi dengan satu pukulan. Kali ini, Bai Meng tidak berhenti. Dia ingin menyingkirkan Ye Yuan sekaligus. Ye Yuan merasa tulang di sekujur tubuhnya akan hancur berantakan. Dia bentrok pukulan dengan Bai Meng sekarang, tapi tinju pihak lain terlalu kuat, membuatnya benar-benar agak tidak mampu mempertahankan dirinya. Bai Meng menyerang lagi. Ye Yuan tidak berani menolaknya. Mengangkat tangannya, dia membalas dengan pukulan. Ye Yuan dipukul terlempar sekali lagi. Bai Meng saat ini seperti kereta perang, menghancurkan Ye Yuan dengan gila-gilaan. Ye Yuan seperti karung pasir di bawah tangannya, dipukul terlempar kemana-mana olehnya. Tapi apa yang membuat Bai Meng tertekan adalah tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatannya, dia tidak dapat sepenuhnya menyingkirkan Ye Yuan. Dia bisa merasakan bahwa tinju Ye Yuan juga sangat keras, sama sekali tidak kalah dengan tubuh fisiknya. Tapi kekuatan seluruh tubuh Ye Yuan tidak mampu mengimbanginya, mengakibatkan dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal kekuatan. Ye Yuan memutar seni generasi naga Tyrant hingga batasnya sekali lagi, menyembuhkan luka di tubuhnya terus-menerus untuk menghadapi serangan Bai Meng berikutnya. Di bawah serangan Bai Meng, Ye Yuan lemah seperti daun yang melayang bersama angin, tanpa kekuatan sedikit pun untuk membalas sama sekali. Dalam sekejap, Bai Meng melepaskan 100 pukulan tetapi dengan paksa ditahan oleh Ye Yuan. Bai Meng tidak menahan diri sedikit pun. 100 pukulan ini, dia memaksimalkan kekuatan terakhir tetapi tidak dapat menjatuhkan Ye Yuan. Bai Meng akhirnya menghentikan serangannya, nafasnya memburu seperti bersiul keluar dari dadanya. Kondisi Bai Meng sedikit lebih baik, tetapi dari keringat yang menetes di sisi kepalanya, orang juga bisa mengatakan bahwa kelelahannya tidak sedikit. "Haha, hanya sedikit kekuatan ini, bukankah Anda mengatakan bahwa setelah Anda bergerak, saya tidak akan memiliki kesempatan lagi? Ternyata kemampuan membualmu jauh lebih hebat daripada pukulanmu." Ye Yuan terengah-engah, tapi kata-katanya penuh dengan ejekan. Memanfaatkan celah ini, Ye Yuan juga dengan gila-gilaan mendesak seni generasi naga tiran miliknya, memulihkan luka organ dalamnya. Ye Yuan merasa seluruh lengannya sudah bukan lagi miliknya, dia praktis bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat lengannya. Tapi yang membuat Ye Yuan bersemangat adalah tubuh fisiknya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Itu sudah tidak jauh dari menembus ke tier 8. Ye Yuan jelas bukan orang bodoh. Alasan mengapa dia melakukan pukulan seperti ini adalah karena dia menemukan bahwa gaya bertarung batas semacam ini dapat menekan potensi tulang naga purba, membuat penyempurnaannya menjadi lebih cepat. Waktu yang singkat ini sudah cukup untuk menyamai 100 hari kultivasi pahitnya. Saat ini, orang yang bisa membuat Ye Yuan bertarung di bawah keadaan ekstrim semacam ini benar-benar sangat jarang terlihat. Tanpa diragukan lagi, Bai Meng memiliki kekuatan ini. Menghadapi lawan dengan tubuh fisik yang begitu kuat memang sangat sulit. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi Bai Meng sangat jelek. Dia tahu dari Ye Yuan menebang Yan San bahwa meskipun tubuh fisik Ye Yuan kuat, Ye Yuan sama sekali bukan tandingannya. Tapi bocah ini sebenarnya sangat menyeramkan. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya untuk sementara waktu. Melihat ejekan Ye Yuan, wajah Bai Meng menjadi hitam seperti dasar wajan. Apakah itu menyombongkan diri atau tidak, kamu akan langsung tahu. Tapi harus kuakui, kamu sudah cukup mengesankan untuk bisa memaksaku menggunakan jurus ini. Hanya untuk melihat Bai Meng mengaum, pakaian di bagian atas tubuhnya segera meledak. Seluruh otot eksplosif tubuhnya terlihat di depan semua orang. 7 bintang di glabelanya berangsur-angsur menghilang dari pandangan, berubah menjadi awan gas hitam, berputar mengelilingi Bai Meng. Tinju bela diri tirani iblis hitam, aura mengerikan bergema di arena pertempuran. Meskipun terpisah dengan jarak begitu jauh dari Bai Meng, semua orang di tribun masih bisa merasakan kekuatan pukulan ini.
Mereka semua mendesah tanpa henti di dalam hati mereka. Jika Ye Yuan tidak pergi dan memprovokasi Bai Meng, mungkin dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi sekarang, Bai Meng sangat marah. Di bawah satu pukulan ini, Ye Yuan tidak memiliki kesempatan untuk selamat. Ketika Sun Qi melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak dapat menahan perubahan drastis, dan dia berkata kepada Nalan Chu, "Tuan Raja Iblis, ini, apa yang harus dilakukan tentang ini?" Wajah Nalan Chu masih terlihat pucat seperti hantu tetapi tidak panik atau kehilangan akal karena keadaan Ye Yuan. Mendengar itu, dia menjawab sambil tersenyum, "Jika Bai Meng hanya pada level ini, dia pasti sudah mati. Meskipun saya tidak tahu mengapa Ye Yuan menunda sampai sekarang, pukulan ini seharusnya bisa memaksa keluar kartu truf Ye Yuan." Ekspresi Sun Qi berubah saat dia menatap Nalan Chu dengan tak percaya. Mungkinkah pertempuran itu sampai sekarang, Ye Yuan sebenarnya belum mengeluarkan kartu truf terkuatnya? Di arena pertempuran, Ye Yuan mengeluarkan pedang Star Moon tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, niat pedang yang samar-samar mulai terlihat di lapangan. Ki pedang ini tidak kuat, itu tidak tertandingi seperti langkah Bai Meng, tapi itu seperti rerumputan kecil yang membandel di celah-celah batu di tebing, sangat ulet. Kehendak melonjak ke langit, Ye Yuan dengan ringan menebaskan pedang, tanpa kilatan apapun, tanpa ancaman sedikit pun. Cara sebagian besar seniman bela diri melihatnya, itu bahkan agak lucu. Tapi ketika pria parubaya berjubah abu-abu di sisi arena melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah. Niat pedang ini kental dan tidak terpancar, tapi kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya, dia merasakannya dengan jelas. Di bawah mata tidak percaya semua orang, pedang ini dengan mudah membelah tinju Bai Meng yang gigih itu. Setelah itu, kekuatan yang tersisa tidak berkurang, membelah seluruh tubuh Bai Meng menjadi dua bagian. Zombie Bai Meng yang roboh di tanah masih memiliki lingkaran mata yang lebar. Jelas, dia tidak percaya semua yang terjadi di depan matanya, dia jelas mengambil inisiatif mutlak. Mengapa dia mati dalam sekejap mata? Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana tebasan tipis ini bisa memotong tubuh berdaging tier 8 Bai Meng? Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Bab 893, sungguh pedang yang menakutkan. Niat pedang bocah ini mungkin sudah mencapai level ke-6, bagaimana dia bisa memahaminya di usia muda ini? Ketika pria parubaya berjubah abu-abu melihat pedang ini, dia memiliki kejutan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Untuk dapat memahami niat sejati tertinggi ke tingkat tahap ke-6, mereka pada dasarnya adalah beberapa monster tua yang terkenal. Seperti Ye Yuan pada usia ini, itu hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Pemahaman akan niat sejati tertinggi, semakin jauh ke belakang, semakin sulit, semakin besar kekuatannya juga. Tetapi ingin menumbuhkan niat sejati tertinggi ke tingkat lingkaran besar kesempurnaan, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi Ye Yuan sudah memahami niat pedang ke tingkat seperti itu di usia yang begitu muda. Berkultivasi ke lingkaran besar kesempurnaan sepertinya hanya masalah waktu saja. Bai Meng, mati begitu saja, aku masih tidak bisa mempercayai mataku sekarang. Ye Yuan, dia berhasil menantang mode bunuh diri, terlebih lagi, siapa yang dia tantang bahkan adalah orang nomor 1 di level ketiga. Dia berhasil menantang Asura mode. Sudah berapa tahun sejak hal semacam ini terjadi di Asura Arena? Ye Yuan, dia menciptakan keajaiban. Jenius puncak alam pencerahan surga ini benar-benar dibantai habis-habisan oleh Ye Yuan dalam sehari. Hasil pertempuran semacam ini terlalu menantang surga. Di Glabella Ye Yuan, bintang ke-6 saat ini sedang memadat dan terbentuk, membunuh 20 orang sekaligus. Terlebih lagi, mereka semua adalah lawan yang berperingkat sangat tinggi. Nilai-nilai konsep pembantaian pada tubuh mereka sangat tinggi, terutama Bai Meng. Sebagian besar konsep pembantaian akan memasuki tubuh Ye Yuan setelah kematian mereka. Pria parubaya berjubah abu-abu datang ke depan Ye Yuan dan membuka mulutnya untuk berkata, "Ye Yuan, kamu berhasil menantang mode Asura dan akan mendapatkan 500 poin sebagai hadiah. Selain itu, ruang kultivasi tingkat atas gratis untuk Anda gunakan selama 1 bulan." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih banyak." Selesai berbicara, Ye Yuan baru saja akan berbalik dan pergi ketika dia dihentikan oleh pria parubaya berjubah abu-abu. "Saya Jenderal Pembantaian ke-7, Mo Sang, di bawah Komando Exalted Hercule. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Komando Exalted Hercule dan menjadi Jenderal Pembantaian ke-9? Jangan khawatir, Yang Mulia jarang membuat para Jenderal Pembantai melakukan sesuatu. Anda dapat memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Selain itu, Anda akan mendapatkan poin reguler dan insentif kristal esensi setiap bulan.
Anda bahkan akan memiliki lebih banyak otoritas. Pria parubaya berjubah abu-abu itu tiba-tiba berkata, "Exalted Hercule?" Alis Ye Yuan berkerut. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Exalted Hercule adalah eksistensi paling misterius di antara 12 Exalt, bahkan kami 8 jenderal pembantai hebat juga belum pernah bertemu dengan pimpinan. Justru karena dia biasanya jarang ikut campur dalam urusan kita, para jenderal pembantaian, dan juga jarang menyuruh kita melakukan sesuatu. Selain itu, dia sangat ketat dalam memilih jenderal pembantaian. Jumlah jenderal pembantai di bawah komandonya juga paling sedikit, tapi masing-masing dari kita para jenderal pembantai bisa bertarung 1 lawan 2. Mo Sang menjelaskan, jelas sangat bangga menjadi jenderal pembantaian di bawah komando Exalted Hercule. "Oh, karena itu masalahnya? Anda dapat membuat keputusan ini atas nama Exalted Hercule," kata Ye Yuan dengan senyuman. Tapi Mo Sang berkata dengan sungguh-sungguh, "Bahkan jika kamu juga tidak memiliki kualifikasi, maka tidak ada yang memenuhi syarat. Dalam 10.000 tahun ini, Anda adalah seniman bela diri pertama yang berhasil menantang mode Asura. Selanjutnya, tantangan Anda berbeda dari yang lain. Orang-orang yang kamu tantang adalah kelompok terkuat di tingkat ketiga." Tapi ketika Ye Yuan mendengarnya, dia mulai merenung. Mo Sang juga tidak menyela dia hanya diam menunggu balasannya. Tapi para seniman bela diri di tribun semuanya menjadi gempar. "Apakah kalian mendengarnya? Tuan Mo Sang sebenarnya mengundang Ye Yuan untuk menjadi jenderal pembantaian di bawah perintah Exalted Hercule." Ya, Exalted Hercule hanya memiliki 8 jenderal pembantai di bawah komandonya. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah puncak pembangkit tenaga alam tanpa fase. Ye Yuan hanyalah tahap awal alam pencerahan surga, dan dia sebenarnya sudah diundang untuk menjadi jenderal pembantai. Meskipun kultivasi Ye Yuan tidak cukup tinggi, potensinya terlalu besar. Di tempat seperti Asura Arena ini, melompat alam pertempuran sangat jarang terlihat. Ye Yuan hanyalah pencerahan surga tingkat ketiga, dan dia sebenarnya dapat dengan mudah menebang Bai Meng tingkat pertama. Jenius seperti ini pasti akan sangat populer. Hehe, masih Tuan Mo Sang yang pintar. Setelah Ye Yuan keluar dari tempat ini, mungkin selain Exalt Heavenly Hedonist dan Exalt Blazing Fire, para petinggi lainnya semua akan mengirim orang ke sini untuk merebutnya. Jika Ye Yuan setuju, Tuan Mo Sang akan melakukan layanan berjasa yang luar biasa. Orang-orang sedang berdiskusi dengan bersemangat ketika suara merdu wanita terdengar di langit di atas arena pertempuran. "Mo Sang, Ye Yuan adalah seseorang yang disukai oleh Exalt ini. Anda benar-benar berani menghalangiku." Suaranya sangat memikat, tetapi nadanya sangat tidak bersahabat. Itu adalah gelombang seruan lainnya di tribun. Orang-orang yang berani menyatakan diri mereka sebagai Exalt hanyalah orang-orang yang dimuliakan. Seorang pemimpin Exalt sebenarnya datang secara pribadi untuk merebut orang. Ketika Mo Sang mendengar suara itu, ekspresinya berubah. Ini, Mo Sang tidak berani. Mo Sang tidak tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah seseorang yang disukai Yin besar. Tapi saya pikir Exalted Hercule pasti akan sangat tertarik pada Ye Yuan juga. Mo Sang ragu sejenak dan berkata, "Penghinaan? Apakah Anda menggunakan Net Hercule untuk menekan saya di sini?" Yin mencela, niat membunuh yang sangat dingin langsung menyelimuti seluruh arena pertempuran. Hati semua orang menjadi dingin. Seolah-olah tenggorokan mereka dicekik, hampir tidak bisa bernapas. Apakah niat membunuh kelas Exalt terlalu kuat? Mo Sang tidak berani. "Exalt Yin, tolong tenangkan amarahmu." Di bawah ancaman Yin, Mo Sang tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Bagaimana mungkin seorang jenderal pembantaian yang remeh bisa menjadi lawan bagi Exalt? 12 Exalt adalah pengurus sebenarnya dari arena Asura. Tepat pada saat ini, suara laki-laki lain terdengar. "Yin, apakah kamu menindas junior lagi? Kita memiliki kesepakatan di antara kita sebelumnya, bukan untuk memaksa seniman bela diri arena Asura untuk memilih kubu. Apakah kamu lupa?" Suara laki-laki membawa senyum saat dia berkata, Cold Blood, kapan aku memaksa Ye Yuan memilih kubu? Mo Sang hanyalah seorang jenderal pembantaian. Mungkinkah Exalt ini tidak bisa memberinya pelajaran? Yin berkata dengan mendengus dingin. Suara pria ini seharusnya Exalt Cold Blood turun saat ini. Tujuannya secara alami dapat dipahami tanpa penjelasan lebih lanjut juga. Sekarang, sebenarnya ada 3 kubu besar yang datang untuk merebut Ye Yuan. Kemuliaan ini, sepertinya tidak ada seorang pun di Asura Arena yang memilikinya. Cold Blood berkata sambil tersenyum, "Huhu, bagus kamu tidak memaksa. Ye Yuan, Exalt ini adalah salah satu dari 12 Exalt Cold Blood. Saat ini,
Saya ingin merekrut Anda untuk menjadi jenderal pembantaian di bawah komando saya. Adapun syaratnya, 100 poin setiap bulan. Selain itu, ditambah 50 kristal esensi surga. Anda dapat meminta ruang kultivasi tingkat atas untuk digunakan sesuka Anda. Bagaimana dengan itu? Saat kata-kata Cold Blood keluar, semua orang menarik napas dingin. Perlakuan ini jauh lebih baik daripada jenderal pembantaian biasa. Ye Yuan, kamu seharusnya sudah menebak siapa Exalt ini kan? Melayani di bawah komandoku. Saya akan memberi Anda 200 poin pembantaian setiap bulan dan ditambah 100 kristal esensi surga. Selain itu, saat Anda membeli barang di toko Asura, diskon 50% tanpa kecuali. Exalt Xiyin berkata dengan dingin. Dua Exalt yang perkasa benar-benar mulai kehilangan semua kewibawaan di depan Ye Yuan. Ye Yuan tiba-tiba tersenyum ketika dia mendengar itu dan membuka mulutnya untuk berkata. Dua Tuan Exalt Junior tiba-tiba memiliki pencerahan dalam pertempuran barusan dan perlu memasuki pengasingan tertutup untuk merenungkannya. Aku akan pergi dulu. Selesai berbicara, Ye Yuan pergi dengan angkuh. Bab 894, edisi terbaru proklamasi pembantaian bumi baru saja keluar. Semuanya, cepat datang dan lihatlah, di jalanan, seseorang mulai berteriak. Menara Rahasia Surga akan mengeluarkan daftar proklamasi pembantaian surga dan proklamasi pembantaian bumi setiap setengah tahun sekali. Menerbitkan dan mengikat menjadi sebuah buku, dan menerbitkan ke seluruh penjuru Laut Iblis Kekacauan secara gratis. Berada dalam posisi yang menguntungkan, kota Asura secara alami adalah tempat pertama untuk mendapatkan daftar proklamasi terlebih dahulu. Setiap kali waktu ini tiba, banyak seniman bela diri akan meninggalkan kultivasi untuk melihat daftar, untuk melihat apakah mereka masuk dalam daftar peringkat atau tidak. Daftar ini sangat berwibawa, pada dasarnya, perbedaan peringkat pada proklamasi pembantaian bumi menentukan kedalaman kekuatan masing-masing. Sama seperti menilai 10 Raja Ilahi Agung pada masa lalu, tentu saja ada orang yang tidak puas dengan peringkat ini. Mereka akan pergi dan menantang seniman bela diri yang berperingkat lebih tinggi dari mereka di proklamasi pembantaian bumi, untuk membuktikan bahwa proklamasi ini benar-benar sampah. Tetapi hasil akhirnya adalah 9 dari 10 penantang semuanya gagal. Pada akhirnya, itu membuktikan bahwa daftar ini tidak sepenuhnya benar. Namun otoritas daftar ini juga ditetapkan sejak saat itu. Hampir 2 bulan waktu telah berlalu sejak Ye Yuan membunuh Bai Meng. Periode waktu ini, Ye Yuan selalu berada dalam pengasingan tertutup di dalam ruang kultivasi tingkat atas, tidak menghiraukan upaya para Exalt untuk merekrutnya. Dan hari ini, adalah hari di mana terbitan baru dari proklamasi dikeluarkan. Para seniman bela diri di seluruh kota semuanya menantikannya. Kota Asura, tepat di dalam arena Asura memiliki beberapa puluh ribu seniman bela diri. Selain itu, mereka semua adalah saingan yang tangguh. Ingin membantai 500 teratas sama sekali bukan hal yang mudah. Meskipun semua orang bersemangat dan antusias, hasil akhirnya sebagian besar mengecewakan. Setelah kekecewaan, orang-orang lebih bersemangat tentang perubahan peringkat para penguasa. Dan yang paling mendapat perhatian di antara mereka tidak diragukan lagi adalah Ye Yuan yang menebas Bai Meng tidak lama sebelumnya. Sebelum itu, mereka semua menyebarkan bahwa kali ini Bai Meng bisa naik ke posisi nomor 1. Sejak Ye Yuan membunuh Bai Meng, nomor 1 seharusnya menjadi sesuatu tanpa sedikit pun ketegangan. Cepat balik ke depan, lihat apakah nomor 1 adalah Ye Yuan atau bukan, seseorang mendesak. Nomor 1, masih Mu yang ternyata bukan Ye Yuan. Tidak mungkin, kan? Apakah kamu salah lihat? Tubuh fisik Bai Meng menerobos ke tingkat 8. Mu yang seharusnya bukan tandingan Bai Meng. Ye Yuan membunuh Bai Meng. Bagaimana mungkin dia tidak berada di proklamasi pembantaian bumi? Orang ini jelas tidak percaya dan mengambil daftar itu, memfokuskan matanya dan melihat. Memang, dia melihat bahwa nama nomor 1 masih Mu Yang. Apa yang tercatat di proklamasi pembantaian bumi adalah seluruh ahli Laut Iblis Kekacauan dan tidak semua ahli di arena Asura. Mu Yang ini tidak berada di dalam arena Asura, tapi dia mengalahkan Bai Meng untuk menjadi nomor 1 di Laut Iblis Chaotic. Sekarang Ye Yuan membunuh Bai Meng tetapi masih tidak dapat melampaui Mu Yang. Mungkinkah kekuatan Mu Yang ini sudah menakutkan sampai tingkat seperti ini? Itu tidak benar, Anda melihat ke bawah lagi. Bahkan jika Ye Yuan bukan tempat pertama, dia setidaknya bisa masuk 10 besar kan? Kalimat ini mengingatkan semua orang. Mereka buru-buru melihat ke bawah. Tapi dari tempat pertama sampai tempat ke-20, masih belum terlihat nama Ye Yuan. Orang-orang ini tidak puas dan terus melihat ke bawah. Tetapi semakin mereka melihat ke bawah, semakin kecewa mereka. Mereka melihat ke tempat ke-300 tetapi masih tidak melihat nama Ye Yuan.
Dengan ini, semua orang tertekan. Proklamasi pembantaian bumi yang buruk, menara rahasia surga sekelompok orang bodoh itu, mereka mempermainkan kita di sini kan. Seseorang sekuat Ye Yuan bahkan tidak bisa mendapatkan proklamasi pembantaian bumi. Seniman bela diri itu melemparkan daftar proklamasi pembantaian bumi ke tanah dan berkata dengan nada menghina. Mereka semua melihat kekuatan Ye Yuan dengan mata kepala sendiri. Jika bahkan Ye Yuan tidak bisa mendapatkan peringkat proklamasi pembantaian bumi, maka bukankah peringkat ini pada proklamasi pembantaian bumi hanyalah omong kosong belaka? Lupakan saja, semua orang mengatakan bahwa menara rahasia surga adalah segalanya. Saya pikir itu juga hanya seperti itu, lupakan. Lupakan, lebih baik lihat proklamasi pembantaian surga. Jika tidak ada kecelakaan, proklamasi pembantaian surga kali ini seharusnya milik Dou Jue. Saya hanya ingin tahu apakah beberapa dari mereka yang keluar dari tingkat ketiga memasuki proklamasi pembantaian surga kali ini atau tidak. Saat kata-kata ini keluar, sekelompok orang segera menjadi bersemangat juga, dan mengeluarkan proklamasi pembantaian surga dan mulai mencari. Tempat ke-500, Zhen Hong. Tempat ke-499, Guo Sun. Tempat ke-498, Liu Ye. Hehe, beberapa penguasa ini benar-benar masuk daftar setelah waktu akumulasi setengah tahun. Tempat ke-495, Ye Yuan, tidak mungkin, haha. Apakah kamu mengejekku? Ye Yuan hanyalah alam pencerahan surga, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan proklamasi pembantaian surga? Siapa yang bercanda denganmu? Jika Anda tidak percaya, lihat sendiri, seperti yang dia katakan, orang itu langsung melemparkan daftar itu ke pihak lain. Hehe, kalau begitu aku akan melihatnya. Aku belum pernah mendengar sebelumnya bahwa seorang seniman bela diri alam pencerahan surga bahkan dapat melanjutkan. Dia baru saja berbicara ketika matanya juga melihat sekilas beberapa nama terakhir di proklamasi pembantaian surga. Nama Ye Yuan mengejutkan di sana. Benar-benar masuk daftar proklamasi pembantaian surga ini, bagaimana ini mungkin? Segera, berita tentang Ye Yuan masuk daftar proklamasi pembantaian surga menyapu seluruh tingkat ketiga arena Asura seperti tornado. Di toko Asura, Exalt Xiyin melihat daftar proklamasi pembantaian surga di tangannya, ekspresinya sangat jelek. Cao Kai, bagaimana menurutmu? Xiyin bertanya pada pria parubaya berpakaian brokat di sampingnya. Dalam pandangan bawahan ini, Ye Yuan pasti mendapatkan terobosan yang sangat besar dalam 2 bulan pengasingan ini. Meskipun dia juga sangat kuat saat bertarung dengan Bai Meng, dia seharusnya tidak terlalu kuat sampai pada tingkat di mana dia mendapatkan proklamasi pembantaian surga. Tapi justru karena itu Ye Yuan ini semakin menakutkan. Tingkat pertumbuhannya terlalu cepat, Cao Kai berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam keadaan normal, setelah seniman bela diri di proklamasi pembantaian bumi menerobos ke alam tanpa fase, akan ada periode akumulasi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan proklamasi pembantaian surga. Lagi pula, orang-orang di proklamasi pembantaian surga tidak bisa dianggap enteng. Bahkan jika para jenius alam pencerahan surga itu lebih kuat, juga tidak mungkin untuk segera melampaui para senior alam tanpa fase ini. Seiring berjalannya waktu, pemahaman orang tentang proklamasi pembantaian surga dan proklamasi pembantaian bumi juga telah menyimpang. Sebenarnya, menara rahasia surga yang mengeluarkan daftar proklamasi ini awalnya diurutkan menurut kekuatan dan potensi, dan sama sekali tidak dibagi menurut bidang kultivasi. Biasanya, proklamasi pembantaian surga adalah daftar powerhouse yang sebenarnya, sementara apa yang proklamasi pembantaian bumi dianggap lebih penting adalah potensi. Namun, Ye Yuan dapat naik ke proklamasi pembantaian surga dengan kultivasi rana pencerahan surga. Ini adalah pertama kalinya sejak kedua proklamasi tersebut diterbitkan, kata Xiyin. Cao Kai menganggukkan kepalanya menyetujui sambil berkata, Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Sedihnya, mungkin tidak mudah bagi Tuan Exalt untuk ingin membawanya di bawah komando Anda. Ekspresi Xiyin jatuh, jelas sangat jengkel. Memang, Xiyin agak menyesal sekarang, seandainya dia sudah lama tahu tentang hari ini, dia akan langsung menawarkan poin untuk membantu Ye Yuan membeli seni pedang pembantaian. Mengirim arang di salju lebih disukai daripada menambahkan bunga kesulaman. Ingin mengikat Ye Yuan sekarang mungkin perlu mengeluarkan harga yang lebih besar, lubang pembantaian surgawi akan segera dibuka. Kita membutuhkan Ye Yuan sekarang, tidak peduli seberapa besar harga yang kita keluarkan. Saya harus menarik Ye Yuan ke sisi saya, Xiyin mengertakkan gigi dan berkata. Bab 895, seperti yang diharapkan dunia luar, dalam waktu 2 bulan ini, peningkatan kekuatan Ye Yuan luar biasa. Mengalami pertempuran Bai Meng,
Ye Yuan akhirnya menemukan peluang penyempurnaan tubuh untuk menerobos ke tier 8. Setelah setengah bulan, Ye Yuan mendapat dukungan dari kekuatan pil obat dan menembus ke tier 8 dalam satu pukulan. Menerobos ke tingkat 8 membawa perubahan luar biasa pada Ye Yuan. Energi tulang naga purba dilepaskan lebih jauh, membuat ranah kultivasi Ye Yuan meningkat pesat juga. Langsung menerobos kemacetan pencerahan surga tingkat keempat, akhirnya mencapai pencerahan surga tingkat 6. Apa yang membuat Ye Yuan semakin terkejut adalah bahwa gelombang naganya akhirnya menembus peringkat roh tingkat menengah setelah terobosan kali ini. Bakat Ye Yuan dalam gelombang naga, bahkan Long Teng sangat kagum dengan pencapaian ini, tapi setelah dia menembus peringkat roh, tingkat kemajuannya selalu sangat lambat. Kekuatan telapak tangan surga naga melingkar, Ye Yuan selalu mengandalkan kemajuan tubuh fisiknya untuk meningkatkannya. Sampai saat ini, gelombang naga Ye Yuan akhirnya berhasil menembus kemacetan. Setelah menembus peringkat roh tingkat menengah, kekuatan telapak penghancur langit naga melingkar milik Ye Yuan mengalami peningkatan yang luar biasa. Ye Yuan juga menyadari bahwa setelah gelombang naganya dikembangkan ke peringkat roh, frekuensi getaran semacam itu mencapai tingkat yang sangat menakutkan, ingin membuat lebih banyak kemajuan tidak terhitung lebih sulit dari sebelumnya. Ini juga alasan mengapa dia selalu tidak dapat menembus kemacetan tahap tengah. Dengan kekuatan tubuh berdaging tier 7 Ye Yuan, ingin mencapai frekuensi getaran semacam itu sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Kali ini, Ye Yuan menerobos ke tier 8, kekuatan tubuh fisiknya mengalami peningkatan yang luar biasa, baru kemudian membiarkan dia menembus kemacetan dalam satu pukulan. Tentu saja, peningkatan gelombang naga membuat kekuatan pukulan bayangan naga kekosongan juga meningkat secara substansial, tetapi karena niat sejati tertinggi Ye Yuan masih terhenti, ini membatasi peningkatan kekuatan Ye Yuan. Setengah bulan tersisa, Ye Yuan terus-menerus mengolah teknik bela diri lapisan ke-7 Spirit Bristle 9 yang Divine Art, Blazing Sun Heavenly Fire. Kali ini, Ye Yuan tidak berkultivasi dalam pengasingan dengan pikiran satu arah. Dia memikirkan kemungkinan, karena prasasti surga luas dapat membantunya memahami konsep, maka jika dia memasuki ruang prasasti surga luas untuk mengolah teknik bela diri ini, apakah dia akan memahaminya lebih cepat atau tidak? Ye Yuan memvisualisasikan Blazing Sun Heavenly Fire dan memasuki ruang prasasti surga luas. Dia menemukan bahwa di dalam ruang prasasti surga luas, sebenarnya ada siluet transparan yang melawannya dengan Blazing Sun Heavenly Fire. Selain itu, api surgawi matahari berkobar dari orang transparan ini sebenarnya adalah pencapaian kecil. Penemuan ini membuat Ye Yuan sangat terkejut, lawan seperti itu dibuat khusus untuknya. Dalam waktu setengah bulan ini, Ye Yuan dihancurkan oleh orang transparan ini entah berapa kali. Akhirnya, itu membuat nyala api langit matahari berkobar mencapai pencapaian kecil. Kecepatan kultivasi semacam ini dinilai mengerikan. Orang harus tahu bagaimana ketika Ye Yuan memahami tanda api void saat itu, dia menghabiskan waktu beberapa bulan. Tapi kesulitan dari Blazing Sun Heavenly Fire adalah berkali-kali lebih besar dari tanpa api void. Ye Yuan sebenarnya hanya menggunakan setengah bulan untuk mengolah Blazing Sun Heavenly Fire untuk pencapaian kecil. Dengan demikian, niat sejatinya yang membara juga dengan mulus menembus ke tahap kedua. 2 bulan kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan dengan puas. Setelah keluar dari pengasingan, yang pertama dia temukan adalah Raja Iblis Nalanchu. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah ketika dia menemukan Nalanchu, pria parubaya berjubah abu-abu itu. Mo Sang kebetulan hadir. Saat Nalanchu melihat Ye Yuan, dia seperti melihat penyelamatnya. Dia buru-buru menariknya ke satu sisi dan berkata, "Ya Tuan Muda, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Jika kamu masih tidak meninggalkan pengasingan, pintu masukku akan diinjak-injak." Ye Yuan melihat Nalanchu dan melirik Mo Sang, dan langsung tahu apa yang terjadi pada periode waktu ini. Sepertinya beberapa orang Exalt itu tidak menyerah. Tidak dapat menemukannya, mereka benar-benar mengincar Nalanchu. Melihat Nalanchu, Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Huhu, jangan bersikap lemah lembut setelah menerima keuntungan 2 bulan ini, menerima hadiah sampai tanganmu menjadi lemah kan?" Wajah Nalanchu tanpa sadar memerah saat mendengar itu. Dia baru saja akan menjelaskan ketika dia mendengar Ye Yuan berkata lagi, "Heh, jika kamu menerimanya, maka simpanlah, karena Tuan Exalt mereka semua sangat sopan, kita juga tidak bisa tidak menghargai bantuan." Ye Yuan tahu bahwa Exalt ini mencarinya satu persatu pasti tidak menyukai potensinya, tetapi karena dia memiliki beberapa area untuk dieksploitasi. Di tempat seperti Laut Iblis Kekacauan ini,
Jika seseorang secara naif berpikir bahwa bakat mereka dianggap tinggi oleh beberapa tokoh penting dan sangat ingin dirawat, maka hasil akhirnya pasti akan sangat tragis. Karena itu masalahnya, mengapa tidak mengambilnya karena ada manfaatnya? Tapi Nalanchu memberikan cincin penyimpanan kepada Ye Yuan dan berkata, "Hadiah yang aku terima semuanya ada di sini. Karunia ini diberikan kepada Anda. Seharusnya itu milikmu." Tapi Ye Yuan tersenyum dan mendorongnya kembali, berkata, "Jika mereka memberimu, ambil saja. Untuk apa bersikap sopan? Mungkinkah menurutmu mereka masih akan memperlakukanku dengan buruk?" Selesai berbicara, Ye Yuan mengelilingi Nalanchu dan menangkupkan tangannya ke arah Mo Sang, berkata sambil tersenyum, "Senior Mo Sang sungguh orang yang baik, karena mau datang ke sini dan menjadi tamuku." Mo Sang tersenyum pahit ketika mendengar itu dan berkata, "Kamu bocah, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu, jangan beritahu saya bahwa Anda tidak tahu niat saya untuk datang ke sini." Ye Yuan tersenyum dan menahan diri untuk tidak berkomentar. Mo Sang tidak bisa menahan perasaan muram tentang pukulannya yang mendarat di atas kapas. Tapi dia membuka mulutnya lagi. "Senior, kata ini, aku tidak pantas menerimanya. Anda sekarang adalah powerhouse di proklamasi pembantaian surga. Berbicara secara logis, kita harus dari generasi yang sama. Jika Anda tidak keberatan, panggil saja saya Kakak Mo." Ye Yuan membeku, dia belum mengerti apa yang sedang terjadi ketika Nalanchu menjelaskan. Edisi baru proklamasi pembantaian surga dan proklamasi pembantaian bumi sudah diterbitkan. Nama Anda muncul di urutan ke-495 dari proklamasi pembantaian surga. Hal ini telah menyebabkan keributan besar di Asura Arena. Setelah mendengarkan, Ye Yuan baru menyadari, dia sendiri juga tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan mendapatkan proklamasi pembantaian surga. Tapi Ye Yuan memperkirakan dengan kekuatannya saat ini, mengalahkan seniman bela diri Passeles tahap ke-6, seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit. Mendapatkan proklamasi Heaven Carnage tampaknya juga bukan sesuatu yang sulit dipercaya. Hanya saja, yang membuat Ye Yuan terkejut adalah dia dalam pengasingan tertutup selama 2 bulan dan kekuatannya meningkat luar biasa. Hal seperti itu sebenarnya tidak bisa disembunyikan dari mata dan telinga Menara Rahasia Surga. Menara Rahasia Surga ini sangat misterius sampai membuat orang merasa ketakutan. Ye Yuan dalam pengasingan tertutup, jika dia dimata-matai oleh orang lain, mustahil untuk tidak mendeteksi apapun. Lalu bagaimana Menara Rahasia Surga mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan untuk melompati alam dan bertempur? Kakak Mo, bahkan jika aku mendapat proklamasi pembantaian surga, dibandingkan denganmu, aku khawatir perbedaannya masih terlalu besar kan? Anda sudah mengatakan bahwa Exalted Hercule sangat ketat dalam memilih jenderal pembantaian, mengapa dia memilih saya? Tanya Ye Yuan dengan senyum tipis. Sebenarnya, Ye Yuan sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, hanya saja dia masih perlu memastikannya melalui mulut Mo Sang. Meskipun Ye Yuan mendapatkan banyak manfaat di Laut Iblis yang kacau, dia tidak melupakan tujuannya untuk datang ke sini. Long Teng masih tertidur dan membutuhkan Skanda Divine Stone untuk memelihara. Dan Skanda Divine Stone adalah spesialisasi lokal Laut Iblis kekacauan. Masalah ini sangat sedikit di dunia luar yang tahu, tapi dengan status Ji Qingyun, dia secara alami sadar, Skanda Divine Stone ada di dalam lubang pembantaian surgawi. Mo Sang tidak ragu. Membuka mulutnya, dia berkata, 1 bulan lagi, lubang pembantaian surgawi akan dibuka. Ketika saatnya tiba, 12 Exalt akan membawa sekelompok besar bawahan untuk masuk ke dalam, dan Anda akan memainkan peran utama penting. Bab 896, Lubang Pembantaian Surgawi. Ye Yuan sengaja pura-pura tidak tahu. Mo Sang menganggukkan kepalanya. Dia menatap Nalanchu. Nalanchu mengerti maksudnya dan pergi atas kemauannya sendiri. Setelah Nalanchu pergi, Mo Sang menjelaskan, ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh kelas jenderal pembantaian. Asura Arena memiliki barang bagus yang tak batas dan juga seperangkat aturan pembantaian yang tidak dimiliki dunia luar, dan ini semua berasal dari lubang pembantaian surgawi. Lubang pembantaian surgawi adalah medan perang kuno, dan juga tanah tempat para dewa jatuh, ada harta yang tak ada habisnya di dalamnya. Tentu saja, itu juga disertai dengan bahaya yang luar biasa. Lubang pembantaian surgawi dibuka setiap 10 tahun sekali, dan itu tepatnya 2 bulan dari sekarang. Wajah Ye Yuan membuat ekspresi terkejut pada saat yang tepat, tetapi bertanya, apa hubungannya denganku? Mo Sang berkata, memasuki lubang pembantaian surgawi terakhir kali, para petinggi menemukan sebuah gua, dan membuka gua membutuhkan garis keturunan ras naga. Ye Yuan menyadari saat mendengar itu, pantas saja para Exalt ini seperti lalat, mengawasi dengan cermat dan tidak mau melepaskannya.
Kalau begitu, aku adalah komoditas langka yang pasokannya terbatas. Hanya saja, 10 tahun berlalu begitu cepat, mustahil para Exalt tidak mempunyai rencana cadangan, kata Ye Yuan dengan senyuman datar. Meskipun garis keturunan ras naga langka, selama seseorang mencari dengan serius, mereka masih bisa menemukannya. Karena para Exalt ini tertarik pada gua itu, mustahil untuk tidak menemukan seniman bela diri yang mempunyai darah naga dalam 10 tahun ini. Itu, tentu saja, hanya saja pendekar yang membawa garis keturunan ras naga tidak mudah ditemukan. Orang-orang yang menemukan seniman bela diri darah naga sekarang hanya ada 4 atau 5 Exalt, Mo Sang menjelaskan. Karena mereka sudah menemukan 4 atau 5, mengapa mereka masih mencariku? Ye Yuan mau tidak mau bertanya dengan rasa penasaran. Itu, aku tidak terlalu yakin, mungkin mereka menyukai kekuatanmu. Karena gua itu, para Exalt tidak bisa masuk. Selain itu, karena membutuhkan garis keturunan ras naga, harta karun di dalamnya kemungkinan besar terkait dengan ras naga. Orang yang membawa garis keturunan ras naga secara alami memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan harta karun, Mo Sang menebak. Mendengar penjelasan Mo Sang, Ye Yuan tidak bisa menahan diri dan berkata, sepertinya, ada Exalt yang tewas di gua itu. Hal semacam ini, orang hanya akan tahu setelah mengujinya secara pribadi. Mo Sang mengangguk dan berkata, terakhir kali lubang pembantaian surgawi dibuka, semua orang secara tidak sengaja menemukan dan menerobos masuk ke wilayah penguasa naga. Alhasil, 2 Exalt langsung dilenyapkan oleh aturan di dalamnya. Exalt Si Yin dan Exalt Blazing Fire menggantikannya setelah Genesis itu. Arena Asura ini telah beroperasi selama beberapa puluh ribu tahun. Tapi selalu hanya ada 12 Exalt, hanya setelah salah satu yang Exalt meninggal, orang-orang di bawahnya akan memiliki kesempatan untuk mengisi kekosongan dan menjadi Exalt. Namun, bahkan jika tidak ada insiden di wilayah penguasa naga, penggantian 12 Exalt juga sangat sering terjadi. Hampir setiap kali lubang pembantaian surgawi dibuka, akan ada beberapa Exalt yang tewas di dalamnya. Namun, ada terlalu banyak barang bagus di dalam lubang pembantaian surgawi. Setiap kali dibuka, Exalt akan maju dan mengisi celah yang ditinggalkan oleh rekan-rekan yang jatuh, dan memasuki lubang pembantaian surgawi untuk mencari harta karun. Sebenarnya, itu tidak masalah bagiku. Hanya saja karena orang-orang yang mulia tidak bisa masuk, bagaimana mereka tahu berapa banyak harta yang bisa saya dapatkan di dalam sana, kata Ye Yuan dengan tatapan acuh tak acuh. Mo Sang berkata, bergabung di bawah komando Exalt bukanlah kesepakatan lisan, tetapi bersumpah atas token pembunuhan absolut Anda sendiri. Setelah bersumpah, Exalt dan Jenderal Pembantaian akan mencapai semacam kesepakatan. Begitu Jenderal Pembantaian melanggar sumpah, hidup dan matinya akan berada di atas kendali Exalt. Tentu saja, selama Anda tidak melanggar sumpah, Exalt juga tidak akan menghapus Anda. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, sepertinya aku tidak punya pilihan. Mo Sang menganggukkan kepalanya dan berkata, dalam keadaan seperti ini sekarang, kamu memang tidak punya pilihan lagi. Jika Anda menolak semua Exalt, Anda mungkin akan menjadi musuh bersama mereka. Menjadi musuh bersama dari 12 kemuliaan, ini tidak terdengar seperti hal yang menyenangkan apapun yang terjadi. Tapi hidup dan matinya dikendalikan oleh orang lain jelas bukan gaya Ye Yuan. Sekarang bicaralah, kenapa aku harus bergabung di bawah komando Exalt Net Hercule, kata Ye Yuan dengan senyuman datar. Mo Sang jelas sudah lama bersiap dan berkata sambil tersenyum, Tuan Exaltku telah berjanji, selama Anda setuju, memasuki wilayah penguasa naga kali ini, semua hal yang Anda peroleh akan menjadi milik adik Ye sendiri. Tuan Exalt dia hanya menginginkan satu hal di dalam, saya pikir janji ini, semua Exalt lainnya tidak dapat melakukannya. Adik Ye, Anda baru saja keluar dari pengasingan. Saya percaya para Exalt lainnya juga akan datang dan mencari Anda. Pada saat itu, adik Ye dapat melakukan perbandingan. Mo Sang sangat percaya diri, karena ketika Exalt Net Hercule menyatakan kondisi ini, dia pun terkejut juga. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata sambil tersenyum, kedengarannya bagus. Maka seperti yang dikatakan kakak Mo, saya ini akan membuat keputusan lagi setelah melihat-lihat. Setelah mengirim Mo Sang pergi, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Sepertinya persaingan antara 12 Exalt juga cukup sengit. Apapun kegiatan mencurigakan yang terjadi di balik ini, mungkin hanya mereka sendiri yang tahu. Tujuan Ye Yuan dalam perjalanan ini adalah Skanda Divine Stone. Tapi mendengar Mo Sang berkata demikian, dia juga menjadi tertarik dengan wilayah penguasa naga ini. Adapun sumpah token pembunuhan mutlak yang dibicarakan Mo Sang, Ye Yuan tidak terlalu memikirkannya. Beberapa hal,
dia hanya akan melakukannya untuk dilihat Mo Sang. Dengan trik Ye Yuan, bagaimana mungkin orang bisa dengan mudah mengendalikannya? Memang seperti yang diprediksi Mo Sang, waktu 1 hari penuh, selain Exalt Heavenly Hedonist, Exalt Blazing Fire, dan Exalt Yin, 9 Exalt lainnya semuanya mengirim orang ke sana. Hanya saja, persyaratan yang ditawarkan oleh Exalt ini tidak sebaik yang ditawarkan oleh Exalt Net Hercule. Membandingkan mereka, sepertinya Ye Yuan hanya bisa menyetujui Exalt Net Hercule. Apa yang membuat Ye Yuan agak terkejut adalah bahwa Exalt Yin sebenarnya tidak datang. Melihat peril hutangnya hari itu, dia seharusnya sangat menghargai Ye Yuan. Pada akhirnya, selain Exalt Heavenly Hedonist dan Exalt Blazing Fire, hanya Exalt Yin yang tidak datang. Saat Ye Yuan mengira dia tidak akan datang, pada tengah malam, Yin benar-benar datang secara pribadi. Exalt Yin yang memberkati saya dengan kehadiran agung Anda. Saya benar-benar merasa terhormat atas kunjungan Anda, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Yin berkata tanpa ekspresi, Ye Yuan, kamu seharusnya tahu niat kedatangan Exalt ini kan? Nyatakan syarat Anda, selama Anda bersumpah setia pada Exalt ini dapat menjanjikan Anda persyaratan apapun. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, Exalt Yin datang untuk menemui Ye ini, bukanlah untuk mengejar ketinggalan di masa lalu kan? Ekspresi Yin berubah, dan dia berkata dengan mendengus dingin, Ye Yuan, Exalt ini datang secara pribadi dan syaratnya terserah Anda untuk menyatakan, mungkinkah ketulusan ini masih belum cukup? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, sikap Tuan Exalt tidak tepat, jika Anda ingin berbicara tentang ketulusan, Tuan Exalt menyatakan dengan jelas permintaan Anda dalam perjalanan ini tampaknya lebih tulus kan? Ye Yuan bukanlah orang yang mudah ditipu. Yin, sebagai Exalt, menurunkan sikapnya untuk datang mencari Ye Yuan secara pribadi, dia pasti memiliki motif yang cukup besar. Setidaknya, fungsi Ye Yuan untuk Yin sangatlah tak tergantikan. Semakin banyak yang diperoleh Ye Yuan, semakin banyak dia secara alami harus membayar juga. Mungkin dia akan mati dalam sana, maka semua janji akan menghilang seperti kabut dan asap juga. Termasuk Exalt Netherkill itu, dia hanya menginginkan satu hal di dalamnya. Benda itu pasti tidak mudah didapat. Hal-hal ini, Ye Yuan memiliki penilaian di hatinya. Jika dia harus memilih salah satu Exalt, Ye Yuan sebenarnya lebih condong ke arah Exalt Yin. Bab 897, ekspresi Yin menjadi dingin, jelas sangat tidak senang dengan sikap Ye Yuan ini. Dia telah menjadi Exalt selama hampir 10 tahun, siapa di Asura Arena ini yang tidak gemetar saat melihatnya? Tapi anak nakal ini yang masih basah di belakang telinganya sebelum matanya benar-benar mulai menggoda di depannya. Namun, Yin benar-benar tidak dapat melakukan perjalanan ini tanpa Ye Yuan. Oleh karena itu, itulah mengapa dia merendahkan dirinya dan berlutut untuk datang dan menemui Ye Yuan secara pribadi. Ye Yuan sangat populer saat ini. Jika dia tidak datang secara pribadi, Ye Yuan pasti tidak akan memilihnya. Syarat yang mereka tawarkan bagus, tetapi apakah Anda memiliki nyawa untuk mengambilnya? Terakhir kali kolam pembantaian surgawi dibuka, beberapa lusin ahli alam tanpa fase yang memasuki wilayah penguasa naga, hanya sedikit orang yang keluar. Kekuatanmu lumayan, tapi itu juga hanya di dalam alam pencerahan surga. Anda harus tahu bahwa yang pergi kali ini adalah semua seniman bela diri proklamasi pembantaian surga, sementara Anda hanya peringkat di akhir proklamasi pembantaian surga, Yin berkata dengan mendengus dingin. Hal semacam ini tentu saja tidak perlu diingatkan oleh Yin. Ye Yuan mengerti di dalam hatinya. Kecuali, ingin menipu dia, Ye Yuan, beberapa orang itu mungkin belum cukup berkualitas. Hanya saja Ye Yuan merasakan beberapa nuansa dari kata-kata Yin. Mendengar arti kata-kata Lord Exalt, sepertinya kamu tidak berencana memasuki wilayah penguasa naga. Ye Yuan agak penasaran, karena semua Exalt sangat tertarik pada wilayah penguasa naga. Tempat itu seharusnya memiliki cukup banyak harta, tapi Exalt Yin ini sepertinya punya rencana lain. Wilayah penguasa naga hanyalah penipuan besar, ingin mendapatkan harta dari dalam bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Anda mengikuti Exalt ini secara alami akan memastikan keamanan Anda dan bahkan memberi Anda manfaat yang sangat besar. Yin menawarkan keuntungan terbesar di dalam lubang. Tidak peduli seberapa besar harta itu, seseorang juga harus memiliki nyawa untuk mengambilnya. Janji Yin ini dihitung sebagai memberi Ye Yuan asuransi untuk mendapatkan keuntungan dan juga kembali dengan selamat. Namun, Ye Yuan sepertinya tidak terlalu tertarik dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan secara detail.
Xi Yin tidak berdaya dan hanya bisa mengendalikan emosinya dan berkata, "Terakhir kali Exalt ini memasuki lubang pembantaian surgawi, saya menemukan sebuah gua di daerah terpencil. Exalt ini hanya mencari sedikit di sekitarnya, dan saya menemukan banyak barang bagus. Exalt ini bisa menjadi seorang Exalt karena berkat gua ini. Hanya saja ada gerbang batu di sana yang benar-benar kebal terhadap energi esensi. Exalt ini tidak bisa membukanya bahkan setelah memeras otakku. Jadi, kamu tertarik karena aku adalah seniman bela diri pembentukan tubuh. Itu sebabnya kamu mengundangku untuk bergabung dengan kubumu." Ye Yuan menindaklanjuti. Xi Yin tidak menjawab, tapi artinya sudah sangat jelas. Ye Yuan tidak banyak ragu dan berkata dengan anggukan, "Oke, setuju. Setelah memasuki gua itu, saya ingin setengah dari harta karun itu. Selain itu, saya memiliki hak untuk memilih harta karun 3 kali." Ekspresi Xi Yin berubah. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan membuka mulutnya untuk menuntut harga selangit. Dia berkata dengan suara dingin, "Kamu benar-benar berani menuntut Exalt ini menunggu selama 10 tahun. Mungkinkah hanya untuk menyiapkan gaun pengantin untukmu?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku belum mengatakan selesai, aku bisa bergabung dengan kubumu, tapi kita harus memasuki wilayah penguasa naga terlebih dahulu." Kali ini, Xi Yin sangat marah. "Ye Yuan, jangan menuntut banyak setelah mengambil sedikit. Apakah menurut Anda Exalt ini benar-benar harus menemukan Anda?" Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, "Karena itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu didiskusikan. Tuan Exalt, tolong temukan seseorang yang lebih mampu." Selesai berbicara, Ye Yuan hendak berbalik dan pergi. Xi Yin sangat marah sampai tubuh cantiknya gemetar hebat. Dia benar-benar ingin memukul Ye Yuan sampai mati dengan satu tamparan. Bocah alam pencerahan surga benar-benar berani begitu tak terkendali di depannya. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menemukan pilihan kedua sama sekali. Senioritas Xi Yin di antara 12 kemuliaan adalah yang paling dangkal, kekuatannya juga yang terkecil, sama sekali tidak mampu bersaing dengan Exalt lainnya. Menghadapi bakat penyempurnaan tubuh seperti itu tidak mudah didapat untuknya. Tahan, akhirnya, Xi Yin masih menyerah. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Aku beri kamu 40% dari harta karun dan hak untuk memilih harta karun 1 kali." Ye Yuan tidak memiliki satu jejak riak pun dan masih terus berjalan ke depan. Xi Yin menggigit bibir bawahnya dengan keras, ekspresinya muram hingga hampir meneteskan air mata. Namun, dia akhirnya masih membuka mulutnya. "Baik, saya berjanji kepadamu, namun, kamu harus memasuki gua itu bersamaku dulu." Baru kemudian, Ye Yuan berbalik dengan puas dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang perlu didiskusikan, terlepas dari apakah gua yang Anda sebutkan memiliki bahaya atau tidak. Bahkan jika itu tidak berbahaya sama sekali, pada saat saya memasuki wilayah penguasa naga, harta karun itu sudah lama dibagi habis oleh mereka. Ingin masuk sudah tidak ada gunanya, meskipun wilayah penguasa naga adalah tempat yang sangat berbahaya. Selama 10 tahun persiapan ini, saya percaya bahwa berbagai Exalt yang perkasa pasti menyiapkan banyak cara untuk melarikan diri, korban pasti tidak akan setinggi terakhir kali." Xi Yin berkata dengan wajah muram, "Baiklah, tapi aku tidak punya cara untuk melarikan diri yang bisa menjamin kamu keluar dengan selamat." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Untuk itu, Ye ini masih memiliki kepercayaan diri. Selanjutnya, saya mewakili Tuan Exalt untuk masuk. Anda setidaknya bisa mendapatkan beberapa keuntungan, setuju?" Xi Yin sangat ingin membantah Ye Yuan. Tapi dalam keadaan seperti ini, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Yuan. Jika Ye Yuan bergabung dengan kubu orang lain, dia bahkan mungkin tidak bisa minum seteguk sup saat memasuki lubang pembantaian surgawi kali ini. Tapi jika dia bisa memasuki gua itu, dia yakin dia bisa mendapatkan hasil panen yang lebih besar. Pada saat itu, dia akan menjadi eksistensi paling kuat di antara Exalt. Wajah Xi Yin mengungkapkan ekspresi yang sangat bertentangan. Ye Yuan juga tidak terburu-buru, diam-diam menunggu jawaban Xi Yin. Pada akhirnya, Xi Yin masih berkompromi sepenuhnya. "Baik, aku akan menurutimu, bersumpahlah pada token membunuh mutlak kalau begitu," Xi Yin berkata dengan dingin. Sumpah token pembunuhan mutlak berbeda dari sumpah Dao Surgawi. Itu lebih seperti semacam kontrak antara Exalt dan bawahan mereka. Ye Yuan tidak ragu-ragu, bersumpah pada token pembunuhan mutlak dengan isi kesepakatan 2 orang. Ye Yuan merasakan bahwa gelombang energi yang aneh masuk ke dalam jiwa ilahinya dari token pembunuhan mutlak. Hanya saja saat energi ini memasuki jiwa ilahinya, itu benar-benar musnah oleh mutiara penekan jiwa. Sepertinya setelah terakhir kali, mutiara penekan jiwa lebih otomatis dalam melakukan sesuatu.
energi aneh semacam ini tampaknya dianggap berbahaya oleh mutiara penekan jiwa, jadi langsung dimusnahkan olehnya. Hanya saja jika dilihat dari luar, Yin tidak bisa membedakan sedikit pun kelainan, token pembunuhan mutlaknya juga menerima isi sumpah. Di dalam, ada bagian dari tugasnya Yin, jika dia melanggarnya, dia juga akan mendapat serangan balik dari token membunuh mutlak. Berada di arena Asura selama bertahun-tahun, mungkin hanya Ye Yuan yang bisa memaksa Exalt untuk menerima sumpah semacam ini. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu adalah seorang jenderal pembantaian di bawah perintahku. Yin, jika ada yang berani membuat Anda kesulitan, langsung laporkan nama Exalt ini, Yin berkata dengan dingin. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, Lord Exalt, namun, saya masih memiliki permintaan kecil. Saya ingin tahu apakah Lord Exalt dapat memenuhinya atau tidak. Yin memikirkannya dan berkata, kamu baru saja bergabung dengan kubu Exalt ini, seharusnya ada hadiah perkenalan. Ye Yuan mengeluarkan daftar terperinci dan menyerahkannya kepada Yin, berkata, saya ingin memurbikan beberapa pil obat, karena Lord Exalt bertanggung jawab atas toko Asura, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mengumpulkan obat-obatan roh ini masalah kecil, tentu saja tidak ada masalah, kamu. Seperti yang dikatakan Yin, dia melihat bahan obat-obatan roh di daftar pada saat yang sama, dan tidak bisa tidak menghirup napas dingin. Bab 898, di langit kota Asura, hamparan warna merah darah tampak sangat menyeramkan. Merah darah yang memenuhi seluruh langit ini bersinar sampai bumi menjadi merah. Seberkas sinar merah jatuh dari langit, langsung masuk ke dalam arena Asura. Seniman bela diri di kota Asura digantikan oleh yang baru dengan sangat cepat. Tapi selalu ada beberapa rubah tua cerdik yang tinggal di tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Fenomena aneh semacam ini terjadi setiap 10 tahun sekali, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak biasa. Namun saat ini, level ke-7 Asura Arena sangat meriah. Sekelompok besar seniman bela diri berkumpul di sini. Mereka semua adalah berbagai jenderal pembantaian perkasa yang dipanggil untuk datang ke tingkat ke-7, dan menunggu untuk memasuki lubang pembantaian surgawi. Sinar lampu merah yang turun dari langit benar-benar terhubung langsung ke sini. Hei, 10 tahun yang lalu, kamu kehilangan lebih dari setengah umurmu di lubang pembantaian surgawi. Sekarang kamu masih berani pergi, kata seorang seniman bela diri yang mengenakan pakaian bela diri hitam. Ekspresi orang di seberangnya menjadi gelap dan dia berkata dengan mendengus dingin. Li Dao, jangan mengira aku tidak tahu bahwa kamu menipu 10 rekan di Black Fan Mountain sebelum berjalan keluar dari sana. Saya ingin tahu, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk menipu kali ini? Saat kata-kata ini keluar, ekspresi beberapa orang di belakang Li Dao semuanya berubah. Kata-kata ini memiliki motif tersembunyi. Wajah Li Dao itu berubah dan dia berkata dengan marah, Hei, jangan memfitnah orang. Hei berkata dengan senyum dingin, apakah itu memfitnah atau tidak, kamu sendiri yang menyadarinya. Hei dan Li Dao ini berasal dari dua kubu yang berbeda. Berdebat saat mereka bertemu, kedua orang itu memiliki kecenderungan untuk bertarung dengan hanya sedikit ketidaksepakatan. Kalian berdua berbicaralah lebih sedikit. Lubang pembantaian surgawi ini adalah tanah harta karun dan juga area berbahaya. Kekayaan dan kesempatan datang dengan bahaya, apapun yang terjadi tidak akan membuat orang terkejut. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang rambut dan janggutnya semuanya putih angkat bicara untuk menengahi. Memang, saat dia berbicara, Li Dao dan Hei sama-sama mendengus dingin dan menutup mulut, jelas sangat takut padanya. Orang lain akan datang. Itu adalah orang-orang Exalt Yin. Dalam 10 tahun ini, Exalt Yin sama sekali tidak menarik perhatian. Kekuatannya juga yang terlemah di antara para Exalt. Anda tidak pernah tahu, dia mungkin binasa di dalam kali ini. Lubang pembantaian surgawi juga sangat berbahaya untuk Exalt. Akan ada orang yang binasa di dalam hampir setiap waktu. Kali ini, yang memiliki kemungkinan terbesar adalah Exalt Yin. Selama dia jatuh, kesempatan kita ada di sini. Ada sebagian kecil dari jenderal pembantai yang senioritasnya lebih tinggi, bahkan lebih tua dari Exalt. Tujuan mereka secara alami adalah menjadi Exalt. Di dalam kota Asura ini, Exalt adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Bahkan jika di antara para jenderal pembantaian ini, ada orang-orang yang bidang kultivasinya tidak lebih lemah dari Exalt, juga tidak mungkin menjadi tandingan Exalt. Oleh karena itu, setiap kali lubang pembantaian surgawi dibuka, itu juga merupakan waktu bagi pikiran para veteran ini untuk terbang melayang, berandai-andai menggantikan seorang Exalt. Dan kali ini, tujuan mereka secara alami tertuju pada Yin.
Saat Ye Yuan muncul, dia dikunci oleh beberapa tatapan panas membara. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, beberapa tatapan ini juga tidak terlalu bersahabat. Namun, Ye Yuan berdiri di sana dengan tenang, dan tidak peduli dengan tatapan ini. Namun, dia tidak mencari masalah dengan orang lain, tetapi orang lain yang ingin mencari masalah dengannya. Nak, kamu Ye Yuan, Wu Hei yang berdebat dengan Li Dao sebelumnya datang ke depan Ye Yuan saat ini. Ye Yuan beristirahat dengan mata terpejam dan bahkan tidak peduli dengan orang ini. Nada bicara Wu Hei tidak bersahabat, dia jelas di sini untuk mencari masalah. Mengenai orang buta semacam ini, Ye Yuan selalu enggan untuk peduli. Melihat sikap Ye Yuan, Wu Hei tiba-tiba menjadi sangat marah, menunjuk hidung Ye Yuan, dia berkata, "Nak, kamu pikir dengan tidak berbicara, kamu akan baik-baik saja, memasuki lubang pembantaian surgawi, aturan arena Asura tidak akan bisa melindungimu lagi, karena kamu membunuh Bai Meng, kamu harus siap secara mental untuk terbunuh." Wu Hei ini tepatnya adalah jenderal pembantaian ketiga di bawah komando Exalt Blazing Fire, dan hubungan Bai Meng dengannya tidak dangkal, tapi dia dibunuh oleh Ye Yuan. Oleh karena itu, dia sangat membenci Ye Yuan. Di arena Asura, level yang lebih tinggi tidak bisa bergerak melawan orang-orang di bawah, oleh karena itu, Wu Hei tidak punya cara untuk menghajar Ye Yuan. Tapi kali ini, Ye Yuan benar-benar menjadi jenderal pembantai di bawah komando Exalt Xiyin. Ini membuat Wu Hei sangat bersemangat. Ye Yuan perlahan membuka matanya, meliriknya dengan acuh tak acuh, dia berkata, "Idiot." Kekuatan Wu Hei sangat besar, seorang ahli dalam 200 besar proklamasi pembantaian surga, tetapi diabaikan oleh seorang bocah yang baru saja memasuki proklamasi pembantaian surga. Bagaimana dia bisa menerima ini? "Nak, kamu mencari kematian." Wu Hei tiba-tiba menjadi marah dan hendak bergerak melawan Ye Yuan. Tepat pada saat ini, siluet memblokir di depannya, tepatnya jenderal besar di bawah komando Exalt Xiyin, Shao Kai. "Wu Hei, apakah kamu menggertak kami karena tidak memiliki orang?" Shao Kai berkata dengan dingin. Wu Hei melirik Shao Kai dan berkata dengan nada menghina, Jadi bagaimana jika menggertak Anda?" "Shao Kai, kamu juga seseorang yang mampu. Bagaimanapun juga, kamu sebenarnya bekerja di bawah pengawasan seorang perempuan. Aku benar-benar merasa malu padamu." Wu Hei sama sekali tidak menghormati Shao Kai. Meskipun Exalt Blazing Fire dan Exalt Xiyin keduanya adalah Exalt yang baru naik, ambisi Exalt Blazing Fire sangat besar, perkembangannya 10 tahun ini juga lumayan. Sebaliknya, kekuatan Exalt Xiyin jauh lebih lemah. Oleh karena itu, Wu Hei sama dengan yang lainnya, menganggap Xiyin dengan penuh penghinaan. Ekspresi Shao Kai sangat jelek, dia jelas menyadari situasi Exalt Xiyin, tapi Exalt Xiyin telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya, jadi tidak mungkin Shao Kai akan mengkhianati Xiyin. Dan memasuki lubang pembantaian surgawi kali ini adalah titik balik bagi Xiyin untuk bangkit. Shao Kai harus membantu Xiyin untuk bangkit apapun yang terjadi. Tepat pada saat ini, sebuah lampu menyala, 12 siluet muncul di sini, mereka justru adalah 12 Exalt yang misterius. Ye Yuan yang menutup matanya untuk memulihkan diri selama ini juga membuka matanya saat ini, dan memperhatikan 12 Exalt. Selain Xiyin, 11 Exalt lainnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka. Dengan cakupan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan rasa kagumnya juga. Glabella dari 12 Exalt semuanya memiliki 8 bintang, yang juga merupakan jenderal jiwa bintang 8. Hanya di Dao Pembantaian, kekuatan 12 orang ini tak terduga. Baiklah, sudah hampir waktunya, kamu 12 Exalt akan bergabung untuk membuka lorong. Semuanya, masuk ke lubang pembantaian surgawi bersama-sama, seorang Exalt bertopeng di tengah berkata. Shao Kai mendekat ke telinga Ye Yuan dan berkata dengan lembut, "Ini adalah keberadaan paling misterius di antara 12 Exalt, Exalt Net Hercule." Ye Yuan mengungkapkan ekspresi kesadaran, orang ini memang terlalu dalam untuk dipahami, dia benar-benar membuat Ye Yuan merasa tidak bisa memahami juga. 12 Exalt masuk ke posisinya, ki pembunuh yang penuh tiba-tiba meletus dan menembak ke arah sinar lampu merah itu pada saat yang bersamaan. Pada sinar lampu merah sebenarnya perlahan membuka gerbang transmisi. Ketika semua seniman bela diri melihat situasi ini, wajah mereka semua tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan keinginan untuk mencobanya. Baiklah, berangkat. Ini adalah padang gurun berwarna darah yang dipenuhi dengan kehampaan dan kesuraman, memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Setiap Exalt memiliki koordinat wilayah penguasa naga di tangan mereka. 3 hari kemudian, kita akan bertemu di wilayah penguasa naga. Sekarang, pergilah sendiri-sendiri, Exalt Net Hercule berkata dengan dingin.
Bab 899, Exalt Net Herkil memberi Ye Yuan pandangan yang dalam, dan membawa bawahan di bawahnya dan pergi. Exalt Blazing Fire dengan kepala penuh rambut berwarna merah api perlahan datang di depan Exalt Xin. Menatap Ye Yuan, dia tersenyum lebar dan berkata, "Xin, kamu harus terus mengawasi kekasih kecil dari keluargamu. Jalan ini tidak terlalu damai, hahaha." Ini adalah ancaman terang-terangan, memprovokasi sampai semua seniman bela diri di sisi Exalt Xin merengut dengan tatapan marah. Bai Meng adalah sosok yang sangat diperhatikan Exalt Blazing Fire di tingkat ketiga. Dia menghabiskan banyak sumber daya untuknya tetapi dibunuh oleh Ye Yuan. Dendam ini sudah tertanam. Di sampingnya, Exalt Heavenly Hedonist juga memandang Xin dengan seringai saat dia berkata, "Xin, posisimu sebagai Exalt pada awalnya berada dalam posisi genting. Anda sebenarnya masih berani merekrut kentang panas seperti itu, hehe. Perjalanan lubang pembantaian surgawi ini, Anda harus sedikit lebih berhati-hati." Wajah Xin sedingin es, tapi dia tidak membantah. Dia juga tidak menyangka bahwa Blazing Fire dan Hedonis surgawi akan benar-benar berjalan bersama. Perjalanan ini sepertinya cukup merepotkan. "Lord Exalt, kita harus sudah pergi. Jika kita masih tidak pergi, semua harta akan direnggut oleh orang lain." Suara santai Ye Yuan ditransmisikan. Dia sebenarnya sudah berjalan jauh. Xin tertegun dan akhirnya sadar kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk agak terkejut. Ye Yuan mendapat masalah besar, tapi dia sebenarnya tidak khawatir sama sekali. Apakah bocah ini tidak peduli tentang apapun, atau apakah dia memiliki sesuatu untuk diandalkan? Hamparan area di dekatnya telah lama dibolak-balik berkali-kali. Harta apapun yang ada, sudah lama diambil bersih oleh orang-orang. Apakah itu masih ada keberuntunganmu? Xin menyusul Ye Yuan dan berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Mungkin tidak begitu. Lubang pembantaian surgawi sangat besar. Area yang dijelajahi kota Asura hanyalah sebagian kecil darinya. Menuju ke kedalaman, bahayanya sangat tinggi. Bahkan Exalt veteran ini juga tidak berani melangkah terlalu dalam. Daerah sekitar radius 10.000 mil, Exalt dari arena Asura ini sudah datang entah berapa kali, tidak mungkin meninggalkan apapun. Saat ini, tempat-tempat yang memiliki barang bagus hampir semuanya berada di luar 10.000 mil. Hei, Ye Yuan, jangan berlarian, ki jahat di lubang pembantaian surgawi ini sangat berat, bahkan dalam wilayah 10.000 mil ini, juga sangat berbahaya." Melihat Ye Yuan berkeliaran sendirian, Xin tidak bisa menahan omelan. Orang ini benar-benar membuat orang lain khawatir. "Lord Exalt, apa yang dilakukan bocah ini? Lubang pembantaian surgawi adalah medan perang kuno. Ada banyak hal jahat, bagaimanapun juga, jika dia berlarian seperti ini, dia akan mengacaukan kita." Bocah ini mengandalkan Lord Exalt yang memiliki permohonan untuknya. Dia sangat sombong. "Lord Exalt, Anda melihat penampilan bocah yang sombong itu? Dia tidak terlihat seperti bawahan Anda. Mereka yang tidak tahu bahkan mungkin berpikir bahwa kamu adalah bawahannya." Bawahan Xin sebenarnya memiliki banyak kebencian terhadap Ye Yuan. Melihat Ye Yuan berlari tanpa istirahat saat ini, masing-masing dari mereka mulai mengeluh. Wajah Xin juga menjadi hitam saat mendengar itu. Tindakan Ye Yuan benar-benar terlalu berlebihan. Sepanjang jalan, mereka semua harus mendengarkannya, tapi anak laki-laki ini berlarian ke sana kemari. Apa maksudnya? Tim Exalt lainnya sudah pindah entah seberapa jauh, sementara kelompok mereka hanya berjalan kurang dari 500 mil. Pada tingkat kecepatan ini, mereka bisa melupakan mencapai wilayah penguasa naga dalam waktu 3 hari. Diperingatkan oleh bawahannya seperti ini, Xin juga menjadi malu. Dia bertanya dengan wajah hitam, "Ye Yuan, apakah kamu sengaja membuat masalah?" Tapi sepertinya Ye Yuan tidak mendengarnya. Dia masih bergegas ke segala arah, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. "Lord Exalt, anak nakal ini tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali." Ketika orang-orang di bawahnya melihat Xin kehilangan kesabaran, masing-masing dari mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Ekspresi Xin menjadi semakin jelek. Akhirnya, sosoknya bergerak, tiba di sisi Ye Yuan. "Ye Yuan, lubang pembantaian surgawi ini bukanlah tempat untuk bercanda. Tidak apa-apa jika Anda sendiri yang sedang mencari kematian, tetapi jangan menyeret semua orang ke dalam air. Jika kamu terus seperti ini, Exalt ini tidak akan sopan lagi," Xin berkata dengan dingin. Ye Yuan memberi isyarat tangan pada Xin dan berkata dengan lembut, "Turunkan suaramu, jangan menakuti harta karun itu." Dia memiliki penampilan yang misterius, terlihat seperti pedagang licik. Namun, dalam pandangan Xin, Ye Yuan benar-benar tidak masuk akal. "Ye Yuan, kamu terlalu berlebihan,
jika saya tidak menunjukkan sedikit warna, Anda benar-benar tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada saya, kata Si Yin dengan suara dingin. Si Yin melonjak dengan ki pembunuhan, aura yang kuat menyebar ke arah Ye Yuan. Dengan deru, sosok kecil dan indah tiba-tiba bergegas keluar dari bawah tanah dan berlari ke kejauhan. Si Yin membeku, ki pembunuh pada dirinya segera menghilang menjadi kehampaan. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan menatap tajam ke arah Si Yin. Kecepatan makhluk kecil itu sangat cepat, bahkan Si Yin tidak melihat dengan jelas benda apa itu. Tapi itu tidak berlari terlalu jauh ketika menabrak layar cahaya, jatuh terjungkir ke belakang. Makhluk kecil tidak menyerah, merangkak, dia mengubah arah dan berlari lagi. Tapi itu tidak berjalan jauh ketika bertabrakan dengan layar cahaya lagi. Melihat pemandangan ini, Si Yin dan semua jenderal pembantaian sangat tercengang. Mereka jelas sudah menyadari bahwa formasi perangkap sudah diletakkan di dalam lingkar beberapa ratus kaki ini. Formasi arai ini jelas diatur oleh Ye Yuan. Tapi kapan Ye Yuan bergerak, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat ini, makhluk kecil itu seperti lalat tanpa kepala, berlarian secara acak di dalam formasi arai, tapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, itu juga tidak bisa lepas dari jangkauan formasi arai. Tak lama kemudian, makhluk kecil itu akhirnya kelelahan dan menyerah untuk melarikan diri. Dia merosot lemas dan menatap Ye Yuan dengan tatapan menyedihkan. Penampilan itu sangat menggemaskan. Si Yin memfokuskan matanya untuk melihat, itu adalah anak kecil seukuran telapak tangan. Segera, cinta keibuannya meluap, ingin memeluk si kecil. Hei, apa yang kamu lakukan? Si Yin baru saja akan bergerak tetapi dihardik oleh Ye Yuan. Si Yin membeku, tidakkah kamu lihat betapa menyedihkannya dia? Aku akan memeluknya. Ye Yuan melotot padanya lagi dan berkata dengan kesal, dasar wanita, kamu tidak tahu apa-apa, jika saya tidak memiliki pandangan jauh ke depan, ginseng darah etiril ini pasti akan lolos karenamu. Kulit Si Yin berubah menjadi merah cerah sekaligus. Menunjuk Ye Yuan, dadanya naik turun tanpa henti saat dia berkata dengan marah, kamu, apa katamu, Anda benar-benar berani mengumpatku. Apa yang kamu ketahui selain tidak sama sekali? Apakah Anda tahu betapa berharganya ethereal blood ginseng ini? Tahukah Anda betapa besar usaha yang saya habiskan dalam waktu setengah hari ini agar tidak mengejutkannya, membiarkan dia melarikan diri, dan akan lebih sulit daripada naik ke langit untuk mencarinya lagi, kata Ye Yuan dengan wajah tidak senang, sama sekali tidak peduli dengan sikap Si Yin. Si Yin dibuat terdiam oleh Ye Yuan, dia juga pulih ke akal sehatnya saat ini, melebarkan matanya, dia berkata, Kamu mengatakan bahwa anak kecil ini adalah obat roh tingkat 9, ginseng darah ethereal. Ye Yuan melotot dan berkata dengan marah, bagaimana menurutmu, Si Yin tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi, dia tidak akan pernah mengira bahwa dalam radius beberapa ratus mil ini, sebenarnya akan ada obat roh tingkat 9, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya, Si Yin berkata dengan lemah. Bab 900, katakan apa yang harus dikatakan, pada saat saya mengatakan dengan jelas. Dia pasti sudah lama kabur, kata Ye Yuan kesal. Dia mengelilingi Si Yin dan datang ke depan ginseng darah ethereal, dan langsung mengetukkan jarinya. Anak kecil itu tiba-tiba ingin kabur, dia sebenarnya ingin menyelinap pergi. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata, ingin lari, bagaimana bisa semudah itu? Segel di tangan Ye Yuan diaktifkan, beberapa berkas cahaya memanjang di dalam formasi arai, mencengkeram ethereal blood ginseng yang hendak melarikan diri. Ye Yuan terkekeh dan meletakkan beberapa batasan pada ethereal blood ginseng. Anak kecil itu memandang Ye Yuan dengan mata melotot lebar dan kebencian yang tak terkatakan dalam tatapannya. Hehe, jangan lihat aku seperti ini, mengikuti kakek Ye di masa depan. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ye Yuan tertawa riang dan langsung melemparkan ginseng darah ethereal ke dalam cincin penyimpanan. Bahkan dengan penglihatan Ye Yuan, dia menganggap ginseng darah ethereal ini sebagai harta karun. Bisa dilihat betapa berharganya dia. Si Yin memandang Ye Yuan dengan wajah tidak ramah dan berkata dengan senyum dingin, kamu benar-benar tidak sopan. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, hanya obat roh tingkat 9, aku tidak akan sopan dengan Lord Exalt. Kamu benar-benar menganggap Exalt ini tidak tahu apa-apa. Pendahulu ethereal blood ginseng adalah polar region blood ginseng. Kondisi untuk mengambil bentuk sangat keras. Pertama, ginseng darah daerah kutub membutuhkan lebih dari 10.000 tahun darah segar seniman bela diri untuk memeliharanya sebelum dapat terbentuk, dan ketika ginseng darah wilayah kutub berevolusi menjadi ginseng darah ethereal, kondisinya bahkan lebih keras hingga ekstrim. Item seperti ini, kamu berani mengantonginya sendiri, Si Yin berkata dengan dingin.
Meskipun dia kagum dengan kemampuan Ye Yuan, ginseng darah etiril ini terlalu berharga, dia tidak berencana untuk menyerah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jika etiril blood ginseng mendarat di tangan Exalt, itu seperti menutupi mutiara cerah dengan debu. Tapi di tanganku, dia bisa mengeluarkan efek yang menentang surga. Bagaimana dengan ini? Ketika saya menggunakannya untuk memurnikan pil obat, saya akan mengalokasikan satu untuk Anda. Si Yin baru saja berpikir untuk menyangkal, tapi dia tiba-tiba teringat pil obat yang dikeluarkan Ye Yuan saat itu, dan mau tidak mau sedikit ragu. Tanpa diragukan lagi, kekuatan alkimia Ye Yuan sangat menantang surga. Jika benar seperti yang dikatakan Ye Yuan, ginseng darah etiril memang jauh lebih berguna di tangannya dibandingkan di tangannya. Bagus, Anda bersumpah-sumpah dao surgawi, dan saya tidak akan mengejar masalah ini lagi. Si Yin memikirkannya dan mengambil keputusan. Ye Yuan mengangguk dan mengucapkan sumpah dao surgawi di tempat sehingga masalah ini dianggap selesai. Semua orang memulai perjalanan sekali lagi. Para jenderal pembantaian yang memarahi Ye Yuan sebelum ini semua tutup mulut dengan bijaksana saat ini. Selama 30.000 tahun, wilayah 10.000 mil ini telah lama dijelajahi berkali-kali, sama sekali tidak mungkin menemukan harta karun. Namun, bocah ini benar-benar menemukan obat roh yang menentang surga dalam waktu kurang dari setengah hari. Apalagi yang masih bisa mereka katakan? Ginseng darah etiril ini sudah berwujud manusia, kecerdasannya sangat tinggi. Ini juga alasan mengapa dia bisa menghindari pencarian orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Tapi tidak peduli seberapa pintar dia juga tidak bisa lepas dari cengkeraman setan Ye Yuan. Kemudian, apapun perilaku aneh Ye Yuan, mereka semua dengan bijaksana tidak lagi berbicara di sisinya. Realitas membuktikan bahwa keputusan mereka untuk menutup mulut sudah benar. Sepanjang perjalanan, Ye Yuan benar-benar menemukan cukup banyak barang bagus. Si Yin memandang punggung Ye Yuan yang sibuk, tatapannya menunjukkan tampilan yang rumit. Bagaimana mungkin orang ini menemukan obat roh tersembunyi ini dengan mudahnya? Sedikit yang mereka tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya merasa tertekan sekarang. Dia merindukan cahaya putih. Jika cahaya putih ada di sini, selain obat-obatan roh, dia mungkin bisa menemukan lebih banyak barang bagus. 3 hari kemudian, rombongan Ye Yuan akhirnya tiba di luar wilayah penguasa naga. Tapi, mereka adalah kelompok terakhir yang datang. Para Exalt lainnya telah menunggu di sini sejak lama. Heh, Si Yin, sikapmu sangat angkuh, kamu benar-benar membuat Net Herkil, Cold Blood, beberapa saudara tua ini menunggu sebagian besar hari. Apakah Anda tidak tahu bahwa kelompokmu sudah terlambat? Blazing Fire berkata dengan senyum dingin. Ekspresi Si Yin berubah saat mendengar itu. Orang ini memiliki motif jahat. Itu adalah niat untuk menabur perselisihan. Akhirnya berhasil melakukan perjalanan ke dalam. Tentu saja kami harus sedikit lebih perhatian di jalan. Jika ada harta yang bagus, sayang sekali jika dilewatkan. Si Yin belum membuka mulutnya, tetapi Ye Yuan sudah angkat bicara. Wu He tersenyum dingin ketika mendengar itu dan berkata, sungguh lelucon, di dalam wilayah 10.000 mil ini, harta apa yang masih ada? Lagi pula, hanya dengan orang sepertimu, harta apa yang bisa kamu dapatkan? Dalam pandanganku, kalian sengaja tidak memberi muka pada Exalt Net Herkil dan mereka semua, dan sengaja terlambat. Kedua orang ini bernyanyi dalam paduan suara, mereka jelas menabur perselisihan. Net Herkil tidak mengatakan apa-apa, tetapi Cold Blood agak tidak senang dan angkat bicara. Adik Si Yin, waktu kita hanya setengah tahun, setiap detik sangat berharga. Semua orang setuju pada suatu waktu, tetapi Anda terlambat, tidak memberi alasan, bukankah itu tidak bisa dibenarkan? Si Yin juga mengerti bahwa Cold Blood ini masih mencari masalah untuk urusan memperebutkan Ye Yuan terakhir kali, itulah sebabnya dia dengan sengaja menjatuhkan batu ke dalam sumur. Exalt Cold Blood adalah yang paling licik di antara 12 Exalt, orang lain semua sangat takut padanya. Beberapa tahun ini, dia telah menipu entah berapa banyak Exalt di dalam lubang pembantaian surgawi ini. Hanya saja diincar oleh begitu banyak orang, Si Yin menjadi sangat marah. Saudara tua Cold Blood menginginkan alasan, kan, aku akan segera memberimu alasan. Selesai berbicara, Si Yin mengulurkan tangan dan menarik garis. Lebih dari 10 batang obat roh ditopang oleh energi esensi, tergantung di udara. Melihat adegan ini, bahkan momentum mengesankan Exalt Net Herkil juga sedikit tersendat, apalagi yang lainnya. Terutama wajah Blazing Fire dan Wu He, mereka menjadi merah padam. 10 batang obat roh ini, sebagian besar adalah semua obat roh tingkat 9 yang sangat sulit dilihat di dunia luar. Lebih jauh lagi, ki jahat yang kental menyala dari dalam obat-obatan roh,
mereka jelas datang dari dalam lubang pembantaian surgawi. Jangan lihat bagaimana Si Yin mengeluarkan begitu banyak dalam satu nafas, obat roh tingkat 9 tidak mudah ditemukan. Nilai satu batang obat roh tingkat 9 bahkan lebih berharga daripada 1000 jenis obat roh tingkat 8. Lebih penting lagi, obat roh tingkat 9 tidak dapat dilihat di mana-mana, setiap tangkai sangat berharga. Saat Si Yin bergerak, bahkan para Exalt itu kehilangan ketenangan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa obat roh yang ditemukan Ye Yuan lebih dari ini. Kami memasuki lubang pembantaian surgawi ini untuk berburu harta karun. Exalt ini tidak dapat mengabaikan semua obat roh ini ketika saya melihatnya kan. Sementara semua orang setuju untuk berkumpul di sini, saya juga tidak pernah mengatakan bahwa saya harus masuk bersama dengan semua orang. Jika saudara tua tidak bisa menunggu, silakan masuk sendiri. Si Yin jelas sangat marah dan berkata dengan dingin. Ketika Cold Blood melihat situasinya, dia tidak bisa menahan batuk 2 kali. Tapi matanya menunjukkan tatapan panas saat dia berkata, "Adik Si Yin salah, kami tidak bermaksud begitu. Obat-obatan roh ini, semuanya diperoleh kalian di jalan." Kedua belas Exalt tampak bersatu secara lahiriah tetapi sebenarnya mereka terpecah-pecah. Hubungan antara satu sama lain sangat rumit. Tapi ada satu hal, tidak mungkin mereka bergerak untuk merebut barang di depan orang lain. Kalau tidak, mereka akan menjadi musuh bersama yang lain. Adapun secara pribadi, tidak ada yang tahu jawabannya juga. Kakak Cold Blood pasti bercanda. Mungkinkah saya menambahkan ki jahat pada obat-obatan roh ini sendiri? Si Yin berkata dengan dingin. Ned Herkil yang tidak berbicara sepanjang waktu bersuara saat ini, "Baiklah, karena adik Si Yin memperoleh harta di jalan. Itu wajar saja. Masalah ini tidak perlu ditunda. Lebih baik kita masuk ke wilayah penguasa naga terlebih dahulu." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a